Oke, suara saya terdengar ya? Tes, suara saya bisa didengar? Siap, Bisa, Bu. benar, Bu. Bisa. Oke, ya. Oke, selamat pagi semuanya. Saya mulai aja. Jadi di pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan associated enterprise atau related parties atau transaksi dalam hubungan istimewa ya, perusahaan-perusahaan yang satu sama lain punya hubungan istimewa gitu ya. Nah, kenapa kemudian apa namanya hubungan istimewa gitu ya kemudian menjadi penting gitu. Ada isu di sana terkait dengan profit shifting dalam kaitannya kalau sekarang yang kita bahas adalah terkait dengan transaksi cross border ya. Walaupun transaksi hubungan istimewa ini tidak terbatas pada transaksi cross border saja dan itu dimungkinkan juga dalam konteks domestik. Nah, kalau dalam konteks internasional, dengan adanya perbedaan tarif PPh antar negara, gitu ya, kemudian adanya negara tax haven, negara yang tidak mengenakan pajak atau mengenakan pajak yang sangat rendah, gitu ya, di situ akan meng-create suatu kondisi yang apa ya, men-trigger gitu bahwa laba di suatu negara itu akan dipindahkan ke negara lain sehingga pengenaan pajaknya menjadi minimal, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya transaksi antar pihak dalam hubungan istimewa dalam koridor penerapan apa namanya prinsip-prinsip kewajaran ini termasuk juga transaksi yang kemarin kita bahas. Jadi antara head office dengan PI, walaupun kalau secara entitas head office dengan PI ya dengan BUT dengan kantor pusatnya itu kan satu kesatuan, satu entitas sebenarnya. Tapi karena untuk kepentingan pemajakan dia seolah-olah dianggap independen gitu ya dari kantor pusatnya, maka di situ ada kepentingan juga bahwa bisa jadi laba yang dialokasikan atau penghasilan yang diatribusikan ke BUT dibuat sedemikian rupa sehingga lebih kecil atau lebih besar dari seharusnya gitu, karena mempertimbangkan perbedaan tarif antara negara di tempat kantor pusat berada dengan negara tempat BUT-nya berada gitu ya. Jadi dalam hal ini tetap relevan untuk penerapan prinsip kewajaran tadi yang saya bilang. Nah, ketika perbedaan tarif antar negara kemudian menimbulkan apa namanya motif atau modus bagi perusahaan yang punya hubungan istimewa atau misalnya dia sebenarnya melakukan transaksi antar pihak independen, tapi kemudian memasukkan entitas yang ada hubungan istimewanya untuk kemudian meminimalkan. Jadi memang ada arrangement tertentu gitu, ada skema tertentu yang di-create sehingga pajaknya bisa minimal gitu ya. Nah di sini muncul yang namanya isu BEPS atau mungkin kalian juga sudah cukup familiar dengan ini, base erosion and profit shifting. Jadi dengan adanya BEPS ini salah satu caranya, salah satu apa namanya mekanisme yang dipakai gitu oleh perusahaan multinasional adalah menggunakan mekanisme transfer pricing, gitu ya. Nah, transfer pricing nanti kita akan lihat pengertiannya apa, gitu ya. Dan di sini concernnya kenapa muncul isu BEPS karena itu tadi, jadi dari suatu grup perusahaan yang beroperasi di beberapa negara gitu ya, multinasional, kemudian mereka mendesain sedemikian rupa sehingga labanya kalau secara global labanya akan tetap sama gitu ya, tapi mereka bisa mengatur sehingga laba yang dikenakan di negara A, negara B, negara C itu berapa gitu ya, tergantung dengan tarifnya gitu ya. Meskipun sebenarnya bisa jadi tidak inline dengan atau tidak cocok atau tidak apa ya, tidak sepadan dengan fungsi yang dikerjakan di masing-masing negara itu tadi gitu ya. Gambarannya begini, kalau misalkan suatu perusahaan fungsinya hanya melakukan marketing gitu ya,
di suatu negara tuh fungsi yang dilakukan hanya marketing. Tentu fungsi tersebut tidak seharusnya diberikan atau dialokasikan laba yang sama besarnya dengan apabila dia menjalankan fungsi tidak hanya marketing, misalnya distributor juga, kemudian dia misalnya melibatkan aset yang lebih banyak juga gitu ya, jadi tidak hanya sekedar perantara saja. Nah, dengan adanya fungsi yang lebih banyak gitu ya, seharusnya mereka akan diremunerasi atau dialokasikan laba lebih banyak gitu. Nah, tapi dengan skema tertentu ini tadi gitu membuat seolah-olah laba itu dialokasikan tidak semestinya gitu ya, karena seharusnya dengan fungsi yang minimal labanya juga harusnya minimal, tapi justru diberikan atau di apa ya, dialokasikan laba yang lebih besar dari seharusnya gitu ya. Secara ya ini memang pengaturan yang dibuat oleh perusahaan dalam satu grup tadi. Oke, sebagai gambaran mungkin kalian sudah baca juga di sini. Jadi sebagai gambaran untuk melihat efek bagi suatu negara atas skema yang menggunakan mekanisme transfer pricing ini, kita bisa lihat di skema di slide di sini. Ini dalam kondisi yang normal gitu ya. Jadi negara A itu negara yang mengenakan tarif pajak yang tinggi. Di sini misalnya berapa nih ya? 30%. Di sini disebutkan 30 atau 30% ya di sini ya. Kemudian negara C ini enggak disebutin ya. Cuman di sini concernnya adalah Exco dan Zco ini adalah pihak yang independen gitu ya. Jadi sewajarnya ketika transaksi yang terjadi antar pihak independen, maka ya nilainya adalah nilai wajar gitu, atau nilai terjadi di market yang punya kekuatan yang sama besarnya gitu ya antara kedua belah pihak yang tadi gitu ya. Jadi tidak saling mempengaruhi satu sama lain gitu, karena tidak ada hubungan istimewa. Dalam kondisi yang independen di sini bisa dilihat labanya Exco adalah 6 juta gitu ya. 6 juta kemudian dikurangi pajak menjadi 4,2 gitu ya. Jadi 1,8 inilah yang menjadi tax revenue di negara A. Kemudian ketika ditambahkan satu entitas di sini di negara B ya. Negara B ini katakanlah negara tax haven atau negara yang tarif pajaknya rendah gitu ya. Intinya lebih rendah aja dari negara A gitu ya. Nah, di sini penjualan si Exco yang seharusnya ke pihak independen di Zco, dia putar gitu ya, tidak langsung ke Zco tapi dia putar dulu ke Yco. Jadi di Exco jual ke Yco, baru Yco kemudian jual ke Zco. Yang terjadi adalah di sini bisa kita lihat karena Exco dan Yco ini satu grup gitu ya. Katakanlah ini pihak yang terafiliasi sehingga keduanya berada dalam satu grup perusahaan ya. Kemudian di sini bisa dilihat kalau sebelumnya harga jualnya penjualannya 20 juta gitu ya. Ketika dia jual ke pihak independen, dia hanya menetapkan harga sebesar hanya 14 juta ya, diturunkan. Dengan penurunan penjualan gitu ya, penjualan menjadi hanya 14, implikasinya adalah di sini labanya jadi 0 gitu ya. Laba bersihnya menjadi 0 yang ada di negara A. Karena setelah dikurangi HPP, dikurangi dengan biaya operasi gitu menjadi 0. Sebaliknya, laba di negara B yang tadinya nggak ada gitu ya karena ditambahkan satu entitas Y, maka di sini penjualan harganya tetap ya, harganya sama dari sisi Zco dia akan membeli sebesar 20. Nah, 20 ini menjadi penjualannya, kemudian harga pokok penjualannya adalah sebesar yang dia beli dari negara A tadi, dari Exco sebesar 14. Jadi, profit yang sebelumnya 6 juta ini, laba kotor yang 6 juta ini kan sebelumnya ada di negara A gitu ya, dipajaki oleh negara A, tapi gara-gara ditambahkan satu entitas Yco, ini 6 juta ini jadi lari ke negara Y. Ini yang disebut profit shifting. Jadi meng-shift
men-shift gitu ya, memindahkan profit yang bisa dipajaki di negara A menjadi dipajaki oleh negara B gitu ya. Sementara negara B tarif pajaknya sangat rendah gitu ya. Di sini cuma 10 gitu ya kalau dibandingkan hanya sepertiganya saja. Nah, di sini kelihatan ya bahwa laba bersih setelah pajaknya menjadi jauh lebih tinggi. Di sini secara total grup 4,9, sedangkan sebelumnya laba bersihnya hanya 4,2. Ya, jadi global income-nya gede gitu ya, lebih besar dengan upaya untuk meminimalisasi beban pajak tadi. Oke. Nah, apa yang terjadi di negara A? Tentu di negara A loss gitu ya, kehilangan penerimaan pajak gitu ya. Tadinya dia bisa memajaki 1,8 menjadi tidak bisa memajaki gitu ya. 1,8 jadi hilang gitu ya. Oke. Kira-kira gambarannya seperti itu transfer pricing dalam skema yang sederhana. Nah, sebenarnya apa sih transfer pricing? Transfer pricing ini sebenarnya adalah terminologi yang lumrah-lumrah saja atau normal saja, tidak ada sesuatu yang negatif di sana. Karena pada prinsipnya transfer pricing adalah kebijakan penentuan harga transfer atas suatu transaksi gitu ya. Jadi ketika perusahaan melakukan transaksi gitu ya dalam hubungan komersial atau financial gitu ya. Financial, komersial kan jelas dia jual beli gitu ya. Kemudian penggunaan jasa segala macam itu hubungan komersial. Kemudian kalau financial misalnya apa namanya pinjam meminjam gitu misalnya memberikan loan kemudian memberikan bunga, pihak yang satunya memberikan membayarkan bunga gitu. Nah itu juga itu hubungan finansial gitu. Jadi yang dilihat apakah ada commercial and financial konteks gitu ya. Nah nggak ada masalah sebenarnya dengan transfer pricing. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika ini dipakai atau dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang punya hubungan istimewa gitu ya, sehingga mereka bisa mengatur, bisa memanipulasi besarnya harga transfer ini berapa gitu ya. Kalau dalam kondisi independen kan ya mekanisme pasar saja gitu, jadi nilainya adalah nilai wajar. Tapi ketika ada hubungan istimewa, apalagi ada satu pihak yang berpengaruh, kemudian ada penguasaan, tentu di sini ada concern bahwa harga transfer yang tadi bisa jadi terpengaruh dengan adanya kondisi yang hubungan istimewa tadi, gitu ya. Oke, nah lalu yang dipakai apa prinsipnya? Prinsipnya yang dipakai adalah prinsip kewajaran dan kelaziman usaha gitu ya. Jadi seharusnya transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa seharusnya tidak ada bedanya dengan transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang independen gitu ya. Jadi di sini bisa dibilang bahwa dengan prinsip arm's length principle atau saya singkat aja ALP, di sini bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang punya hubungan istimewa itu sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak punya hubungan istimewa, maka harga atau laba itu harusnya sama atau ada at least di range yang tidak terlalu jauh gitu ya, masih dalam range tertentu yang ditetapkan. Jadi ketika kita pakai prinsip kewajaran untuk menilai apakah suatu transaksi yang terjadi dalam hubungan istimewa ini bisa dikatakan wajar atau tidak, maka kita akan lihat pembanding gitu ya, kita akan cari pembanding, kita bandingkan antara transaksi yang independen tadi dengan yang menjadi pembanding dengan transaksi afiliasi gitu ya. Dengan tentunya kedua transaksi tadi harus sama dan sebanding gitu ya, sama atau sebanding gitu ya kondisinya. Nanti kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi sebandingan itu apa saja gitu ya. Jadi ketika sama atau sebanding sehingga laba atau harga yang muncul dari transaksi itu tadi harusnya juga entah sama atau masih berada dalam range gitu ya yang ditetapkan. Kira-kira begitu. Nah, kemudian di artikel 9, ini sebenarnya nanti kita lebih banyak ngomongin domestik kalau berbicara soal definisi hubungan istimewa itu apa gitu ya. Karena di artikel 9 itu
cenderung lebih luas gitu ya definisinya. Nah, kalau di artikel, tapi kita lihat dulu di artikel 9 seperti apa. Nah, di artikel 9 mendefinisikan hubungan istimewa itu sebagai suatu perusahaan yang punya keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung dalam manajemen kontrol atau capital di perusahaan lain. Tentunya perusahaan lain itu tadi ada di negara yang berbeda gitu, karena konteksnya cross border. Nah, manajemen kontrol atau capital berarti semacam misalnya penyertaan modal gitu ya. Kalau kontrol atau manajemen bisa bisa berbentuk misalnya penguasaan dari sisi manajemen, misalnya manajemennya sama gitu, antara dua perusahaan tadi punya manajemennya sama, direksinya sama misalnya, kemudian kontrol itu terkait dengan pengendalian misalnya, berlaku juga mungkin dalam hal penguasaan teknologi seperti itu. Atau misalnya the same persons, jadi ada beberapa person gitu ya yang sama, dia tapi pemegang manajemen atau kontrol atau penyertaan modal di beberapa perusahaan gitu ya, dan perusahaan tadi ada di satu negara dan negara lain gitu ya. Jadi antara perusahaan-perusahaan tadi, karena dia ibaratnya di manage atau dikontrol atau dimiliki oleh persons yang sama gitu ya. Mereka dimiliki persons yang sama, sehingga antara perusahaan yang tadi, antara beberapa perusahaan yang ada di negara berbeda tadi menjadi dikatakan memiliki hubungan istimewa atau disebut dengan associated enterprises. Nah, lalu definisi yang ada di Undang-Undang PPH di pasal 18 ayat 4 di situ menyebutkan kalau hubungan istimewa itu bisa 3 macam. Yang pertama dengan akibat adanya penyertaan modal, yang kedua penguasaan, yang ketiga hubungan keluarga. Penyertaan modal, nah di sini secara domestik ada ketentuan minimalnya gitu ya. Jadi ada minimal ketentuan penyertaannya paling rendah 25%, bisa langsung ataupun tidak langsung gitu kepada wajib pajak lain, atau hubungan antara dua atau lebih wajib pajak yang dimiliki paling tidak 25% oleh wajib pajak lain gitu ya. Nanti mungkin lebih jelas di contoh. Kemudian penguasaan ini bisa dilihat dari sisi manajemen maupun teknologi juga, ini disebutkan di penjelasannya ya. Kemudian hubungan keluarga ya. Jadi dari hubungan keluarga itu juga bisa menimbulkan adanya hubungan istimewa baik sedarah maupun semendak dalam garis keturunan lurus atau ke samping. Oke, di Undang-Undang PPN kurang lebihnya sama dengan Undang-Undang PPH ya. Nah, ini contoh untuk penyertaan modal, ini harusnya PTY, ini yang bawah nih. Jadi PTX penyertaan 25%, jadi ke PTY, jadi antara PTX dan PTY dia punya hubungan istimewa gitu ya. Kemudian PTA punya 50% PTB, kemudian PTB ini punya 50% PTC. Dengan kata lain, PTA ini akan punya 25% penyertaan di PTC secara tidak langsung, ya, bukan secara langsung, karena melalui keberadaan PTB di tengah-tengah. Sekarang kakak belajar apa? Oke, maaf ya ada ini. Kemudian di sini dari skema yang kedua, PTA itu ada PTA, PTB dan PTC adalah pihak dalam hubungan istimewa gitu ya. Kemudian yang terakhir, skema yang terakhir antara PTA kemudian PTB dan PTC ini kan jelas sama dengan yang sampingnya ya, dia ABC ini punya hubungan istimewa. Kemudian PTA ini ternyata juga punya penyertaan 25% secara langsung di PTD. Nah, antara PTD dengan PTB, PTC itu juga punya hubungan istimewa karena karena ketiganya sama-sama dimiliki oleh PTA minimal 25% gitu ya, bisa dilihat di sini. Jadi ketiganya sama-sama dimiliki oleh PTA baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penyertaan minimal 25% gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk penguasaan, contoh untuk penguasaan dari sisi manajemen misalnya si Tuan N ini adalah direksi gitu ya, direktur atau direksi di PTA. Kemudian dia juga direksi di
PT B juga gitu ya. Dimana di sini ada PT A itu punya punya hubungan istimewa kebetulan gitu ya. PT A dan D yang punya hubungan istimewa. PT A dan B itu tidak punya hubungan istimewa, tapi karena di bawah penguasaan Tuan N, jadi sama-sama dikuasai sama-sama di manage oleh orang yang sama, jadi direksinya sama, maka PT A dan B ini punya hubungan istimewa. Kalau D, A dan D udah jelas ya, A dan C juga sudah jelas gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini lebih jauh terkait penguasaan itu dijelaskan lagi di PMK 22. PMK 22 ini terkait dengan APA nantilah. Ini kita tidak bahas lebih lanjut gitu ya terkait dengan APA, tapi di situ dijelaskan terkait dengan penguasaan sebagaimana 18 ayat 4 itu definisinya bisa mencakup seperti ini. Salah satunya terdapat orang yang sama secara langsung dan atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih. Jadi seperti kasus Tuan M tadi, ya. Atau ini yang memang secara apa ya, sepihak dia mendeklar bahwa memang ada penguasaan gitu ya. Oke. Nah, ini untuk hubungan keluarga bisa dilihat. Nah, lalu apa sebenarnya yang dilakukan oleh artikel 9 OECD atau UN Model? Dan ini juga di sebagian besar P3, hampir semua P3B kita punya pasal Associated Enterprise. Nah, ketika ada ketentuan ini gitu ya, ada ketentuan di artikel 9 ini, pada dasarnya, pada prinsipnya ini memberikan kewenangan, bukan memberikan apa ya, ya semacam kewenangan ya bagi negara yang bersepakat gitu, jadi negara pihak pada P3B ini untuk bisa mengoreksi laba gitu ya, kalau misalkan ternyata satu perusahaan yang merupakan residen di negara tersebut kemudian terlibat dalam transaksi dengan hubungan istimewa, dalam hubungan istimewa dengan afiliasinya. Jadi ada transaksi afiliasi yang dilakukan dan ternyata kondisinya atau labanya, profitnya itu tidak sebanding gitu ya, tidak sama, bukan tidak sebanding, tapi tidak sama atau tidak berada dalam range sesuai dengan transaksi yang non afiliasi gitu ya. Jadi tidak sama atau tidak berada dalam range dari transaksi independen. Maka si negara yang bersangkutan, negara residen dari perusahaan tadi bisa melakukan koreksi gitu. Jadi bisa biasanya dia cenderung kalau si suatu negara mengoreksi itu lebih karena dia mau menarik laba ke negara tersebut. Jadi mengkoreksi positif gitu ya, koreksi positif. Jadi labanya bertambah yang bisa dipajaki di negara tersebut. Oke. Nah, di pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH itu juga menyatakan hal yang sama gitu ya. Jadi Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan gitu ya. Karena di sini bisa jadi commercial relation tadi tidak hanya misalkan suatu perusahaan menjual saja, bisa jadi perusahaan tersebut misalnya membayarkan ke pihak di luar negeri karena misalnya penggunaan jasa gitu ya. Biasanya yang sering banget itu internal recharge gitu, jadi dalam satu grup jasa apa sih istilahnya, saya jadi lupa ya, pokoknya jasa yang di provide dari satu perusahaan di dalam satu grup ke perusahaan lainnya, itu biasanya jadi salah satu yang pakai mekanisme ini gitu ya. Jadi dalam hal ini pembayaran tadi bisa ditetapkan lagi, karena si pembayaran tadi tentu akan menjadi pengurangan atau akan menjadi beban yang bisa mengurangi besarnya penghasilan karena pajak. Nah, DJP, Direktur Dirjen Pajak, berhak untuk menetapkan kembali gitu ya besarnya pengurangan atau besarnya jumlah yang bisa dibebankan itu berapa gitu ya. Nah, pada prinsipnya si pasal 9 ini tidak hanya terbatas untuk mengoreksi laba usaha saja. Maksudnya
terkait dengan profit gitu ya. Bisa jadi dia juga digunakan sebagai landasan atau apa ya, dasar untuk menerapkan yang namanya tin cap gitu ya, tin capitalization. Mungkin kalian sudah sempat dengar soal debt to equity ratio, jadi menetapkan kembali hutang sebagai modal gitu. Karena ada konsekuensi dari adanya hutang, tentu ada pembayaran berupa bunga, dan di mana dalam skema tertentu ini bisa dimanipulasi sehingga utangnya menjadi sangat besar, sehingga biaya bunganya menjadi sangat besar gitu. Padahal seharusnya utang itu tidak ada, bisa jadi utangnya tidak eksis, atau ya itu tadi tidak dilakukan dalam koridor yang memang lazim gitu ya. Nah di sini Dirjen Pajak pun berhak untuk menentukan hutang sebagai modal. Nah itu bisa menggunakan dasar artikel 9 juga sebenarnya ya. Nah dari sisi Undang-Undang PPH di sini ditetapkan juga metodenya apa gitu ya, metode untuk bisa menetapkan harga transfer yang tadi. Ada metode resale price, kemudian cost plus atau metode lainnya gitu ya, di situ disebutkan. Nanti kita bahas singkat aja terkait metode. Nah, kita coba lihat di sini dulu gitu ya, terkait saya mau ilustrasikan terkait dengan penyesuaian yang bisa dilakukan oleh suatu negara. Jadi ini di ilustrasi ini yang pertama, bayangkan bahwa A dan B ini adalah perusahaan yang independen gitu ya. Ini dalam apa namanya, skenario pertama ya. Jadi skenario pertama A dan B ini adalah pihak yang sifatnya independen. Dalam kondisi yang independen, si A ini akan jual seharga 1.100 gitu ke B, ya. Kemudian B akan menjual lagi ke konsumen akhir 1.750. A dan B residen negara yang berbeda gitu. Jadi ini konteksnya transaksi cross border. Di sini ditetapkan bahwa tarif pajak di negara A itu 40%, sedangkan di negara B hanya 10%. Oke. Nah, dari kondisi ini, kalau normal-normal saja, labanya akan seperti ini, gitu ya. Labanya akan di masing-masing negara yang bisa dipajaki seperti dengan hitungan ini, seperti pada hitungan ini. Tapi kemudian ketika dilakukan skema tertentu atau arrangement tertentu, maka karena dalam skenario kedua, kita bayangkan bahwa A dan B ini adalah perusahaan afiliasi gitu ya. Perusahaan dalam satu grup, keduanya memenuhi definisi hubungan istimewa tadi ya, associated enterprise. Si A alih-alih menjual seharga 1.100, dia bilang ke B, udah saya jual aja 1.000, jadi agar si selisihnya sebesar 100 tadi masuknya ke negara B, bukan di negara A gitu ya. Karena tarif pajak di negara A lebih tinggi gitu ya. Nah, dari situ harga penjualan dari negara A ditetapkan 1.000 gitu ya. Dampaknya apa? Ini akan menjadi HPP bagi penjualan di negara B gitu ya. Ketika B menghitung labanya, dia akan mengurangkan HPP hanya sebesar 1.000. Jadi bisa dibilang si 100 tadi lari dari negara A ke negara B gitu ya. Oke, dari sini bisa dihitung bahwa secara total pajaknya jauh lebih kecil gitu ya, kalau dari sisi grup hanya 145 yang tadinya 175 ya. Nah, disinilah kemudian artikel 9 masuk gitu ya. Ketika artikel 9 masuk, otoritas pajak dari negara A ini akan melakukan langkah gitu ya, sehingga laba yang harusnya bisa dipajaki, yang harusnya menjadi basis pemajakan di negara A, tidak lari ke negara B. Jadi dia tetap bisa dapat haknya gitu ya. Yang dilakukan adalah dia menggunakan kewenangannya sesuai dengan artikel 9 dan hukum domestiknya tentu saja untuk bisa menentukan kembali gitu ya, menentukan kembali laba si perusahaan A ini gitu ya. Jadi bukan 1.100, dia kembalikan ke kondisi di mana transaksi itu terjadi antar pihak independen gitu ya. Ketika dalam
kondisi yang sama atau sebanding, transaksi antara A dan B harusnya dilakukan dengan harga 1.100, maka dikoreksilah sebesar positif 100 gitu ya, koreksi positif 100, sehingga di sini negara A melakukan koreksi atas laba si perusahaan A gitu ya. Nah, ini yang dinamakan dengan primary adjustment. Jadi primary adjustment itu yang dilakukan oleh si negara A karena dia menggunakan kewenangan ya untuk memfungsikan ke negara A gitu ya. Nah, kemudian yang terjadi apa ketika 100 itu tadi ditarik ke negara A? Muncul yang namanya economic double taxation ketika negara B tidak lantas mengoreksi juga gitu ya. Jadi kita tahu sebelumnya berdasarkan arrangement yang dibikin, si negara B tadi memasukkan hitungan harga pokok penjualan hanya 1.000, bukan 1.100. Ketika tidak dikoreksi, maka si 100 tadi akan dipajaki baik di negara A maupun negara B. Bisa dipahami ya, semoga di sini semoga bisa dipahami. Nah, kemudian artikel 9 ayat 2 OECD maupun UN model di situ mengatur mekanisme yang namanya korelatif atau corresponding atau compensating adjustment yang dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menghilangkan si economic double taxation tadi ya. Jadi si 100 yang sudah dimasukkan kembali ke laba perusahaan A oleh si otoritas perpajakan negara A akan dikeluarkan dari taxable profit, taxable income di perusahaan B, itu sehingga laba yang bisa dipajaki di negara B itu akan turun. Ya, jadi memang butuh kelegowoan si negara B ini memang untuk melakukan corresponding adjustment, ya. Dan ini dilakukannya oleh negaranya, gitu ya. Jadi tidak serta merta si perusahaan main koreksi aja, gitu ya, karena memang harus ada dasar yang benar gitu untuk mengoreksi, karena ini memang yang 1.100 pun dilakukan oleh si negara yang bersangkutan, negara lawan transaksinya gitu ya. Jadi kemudian diturunkan labanya. Jadi ketika laba di satu negara dinaikkan agar tidak terjadi economic double taxation, maka laba di negara lain harus turun gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan corresponding adjustment. Tapi tidak, kalau sekarang belum semua P3B Indonesia mengadopsi yang corresponding gitu, tapi di MLI itu sudah ada gitu ya. Nah, lain halnya dengan secondary adjustment, tapi ini nggak diatur di P3B, jadi saya hanya kasih sekilas aja. Ini sebenarnya prosedur domestik tergantung setiap negara gitu ya, dan dalam hal ini adalah prosedur domestik di negara A gitu ya, karena dia mengoreksi laba gitu ya, mengoreksi laba perusahaan A, padahal sebenarnya secara real gitu ya, secara real uangnya sebenarnya tetap ada di B gitu ya, tetap ada di perusahaan B, tapi secara laba dia akan dikoreksi di A. Ketika mengoreksi tidak lantas kemudian dia bilang ke negara B atau ke perusahaan B untuk tolong dong transfer 100-nya ke A gitu, karena ini masuk ke penghasilannya A gitu. Enggak seperti itu gitu ya. Tapi mekanisme yang dipakai tergantung ketentuan domestik di masing-masing negara seperti apa, di negara dalam hal ini di negara A ya. Nah, kemudian bisa si 100 tadi bisa dianggap sebagai dividen gitu ya, karena untuk apa sih, untuk menyesuaikan dengan realitinya setelah dipajaki, maka kemudian si 100 tadi sebenarnya secara real memang ada di B gitu, dengan mekanisme dividen gitu ya. Jadi dari A bagiin dividen ke B gitu sebesar 100 tadi. Tapi kalau dividen kan konsekuensinya tidak menjadi pengurang gitu ya, jadi non deductible di negara A gitu. Jadi di sini labanya tetap gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi tentu ini ada konsekuensi lanjutan dengan adanya secondary adjustment. Itu yang dinamakan secondary adjustment. Jadi untuk memperlakukan atau merekarakterisasi sebenarnya jumlah yang sudah dikoreksi tadi sebagai apa gitu ya di negara A tadi. Gitu. Nah, terkait dengan
Tolong nanti saya diingetin jamnya ya, karena saya nggak lihat jam. Kebetulan handphone saya lagi nggak saya pegang. Nah, kita coba kembali ke penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha itu sebenarnya seperti apa, gitu ya. Jadi sebenarnya ketika wajib pajak itu melakukan transaksi afiliasi, wajib pajak itu memang wajib menerapkan prinsip kewajaran, gitu ya. Wajib menerapkan ALP, gitu. Prinsipnya sebenarnya gitu. Dan ketika dia menerapkan ALP, dia harus mendokumentasikan itu, gitu ya. Dan dokumentasinya dilakukan secara ex ante. Ex ante itu sifatnya dari awal gitu, jadi bukan expose, lawannya expose tuh jadi sudah terjadi baru ditarik gitu ya. Jadi memang dari awal didokumentasikan itu seperti apa. Nah tapi kemudian otoritas pajak dalam hal ini DJP sesuai dengan Per 43 itu dia akan bisa menentukan kembali sebenarnya ketika memang setelah dinilai bahwa si penerapan prinsip kewajaran oleh si suatu oleh wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi tadi ternyata tidak sesuai dengan ketentuan misalnya. Jadi dia bisa si DJP-nya bisa melakukan penyesuaian gitu ya, bisa menentukan kembali gitu ya. Nah, penerapan prinsip prinsip kewajaran dan kelaziman itu nanti kita akan lihat lebih lanjut terkait dengan analisis kesebandingan. Jadi ketika menerapkan prinsip itu dia si wajib pajak itu sebenarnya pada prinsipnya dia akan melakukan yang namanya analisis kesebandingan, gitu ya. Jadi dia harus tahu kondisi transaksinya, gitu ya. Kemudian dia lihat bandingkan gitu ya dengan comparable-nya dengan transaksi yang independen yang bisa jadi pembanding, apakah sudah sama atau belum, ataukah masih ada dalam range yang sama gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini PMK 213 yang mengatur terkait dokumentasi sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk pihak yang melakukan transaksi afiliasi. Di situ memang diatur ada yang wajib dan ada yang tidak wajib menyelenggarakan TP-Doc documentation, atau saya singkat aja TP-Doc gitu ya biasanya. Nah, baik yang wajib maupun yang tidak itu pada dasarnya sebenarnya mereka tetap wajib untuk menerapkan ALP gitu ya. Bedanya hanya satunya wajib mendokumentasikan, satunya tidak gitu ya. Kalau berdasarkan PMK 213. Jadi wajib buat TP-Doc sama yang satunya tidak. Tapi keduanya tetap wajib menerapkan ALP gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang disebut dengan sebanding atau comparable? Jadi kalau di TPG, TP Guidelines itu kemudian diadopsi di Per 43, intinya adalah tidak terdapat perbedaan yang material gitu ya, perbedaan yang material yang bisa mempengaruhi harga atau laba gitu ya, ketika transaksi itu terjadi antara pihak-pihak afiliasi. Kalaupun misalnya ada perbedaan, maka perbedaan tadi bisa di-adjust gitu ya, maka itu dikatakan sebanding. Nah ini konsep sebanding itu nanti akan kita pakai ketika kita cari pembanding gitu ya. Ketika mencari pembanding, kita akan cari pembanding yang harus yang comparable, yang harus yang sebanding gitu ya. Nah nanti akan dilihat faktor apa sih yang mempengaruhi kesebandingan gitu ya. Tapi kita nggak terlalu bahas jauh karena nggak cukup waktunya juga. Itu kira-kira. Jadi harus bisa ketika misalnya ada perbedaan gitu ya, tapi perbedaan itu tadi bisa di-adjust sehingga tidak mempengaruhi laba. Nanti saya coba kasih lihat contohnya seperti apa. Oke. Nah, ini ada contoh, ini ilustrasi yang simpel aja sebenarnya. Sorry. Jadi di dua gambar ini, menurut kalian ini sebanding atau tidak? Atau sama atau sebanding atau tidak? Comparable nggak sebenarnya dua gambar ini gitu ya. Katakanlah
transaksi yang dilakukan WP adalah yang sebelah kiri, gitu ya. Kemudian dia membandingkan dengan transaksi yang sebelah kanan. Apakah keduanya ini comparable atau sebanding? Mungkin ada satu yang bisa ngasih pendapat, boleh? Izin berpendapat, Bu. Gimana? Kalau menurut saya itu gambarnya keduanya bisa dianggap sebanding, Bu, karena sesuai per 32 tahun 2011 sama OECD TPG guidelines-nya, yang dianggap sebanding itu bukan cuman transaksi yang sama dan sejenis, tapi juga kalau misalkan dia ada perbedaan tadi itu dapat dilakukan penyesuaian, karena dalam gambar ini kan bisa dilakukan penyesuaian, jadi masih bisa dianggap sebanding sesuai OECD guidelines tadi, Bu. Oke, gitu ya kira-kira ya. Jadi ketika ini memang ada beda gitu ya, satunya kuning, satunya biru gitu ya. Tapi ketika biru dan kuning ini bisa kita eliminasi atau bisa kita adjust sehingga keduanya tetap bisa kita bandingkan, bisa sebanding gitu ya, maka ini tetap bisa jadi comparable gitu ya. Biasanya comparable itu diasosiasikan dengan pembanding gitu ya. Jadi ini keduanya masih dikatakan sebanding gitu ya. Oke. Nah, ketika kita mau menentukan pembanding atau memilih pembanding atau menentukan apakah transaksi yang kita ambil, yang kita bandingkan itu sama atau sebanding gitu ya, kita perlu lihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah karakteristik barang atau harta berwujud dan barang atau harta yang tidak berwujud yang diperjualbelikan termasuk jasa gitu ya. Ketika barangnya sama atau persis sama gitu ya, itu kemungkinan sebanding gitu. Tapi dalam mayoritas kasus TP atau transaksi afiliasi sangat jarang yang bisa menemukan barang yang exactly sebanding gitu ya, yang bisa walaupun misalnya ada perbedaan yang bisa diminimalisir gitu ya, itu keterjadiannya itu kecil gitu ya. Jadi tentu kita harus lihat faktor-faktor kesebandingan yang lain gitu ya ketika mau membandingkan, karena kalau kita bergantung hanya pada karakteristik barang ya kita nggak akan pernah ketemu pembanding yang bisa dikatakan sama atau sebanding tadi gitu ya, yang memenuhi kriteria kesebandingan tadi. Jadi kita nggak hanya fokus di barang atau jasanya saja, apalagi kalau misalkan transaksi afiliasi tadi melibatkan adanya intangible gitu ya. Intangible itu sangat susah untuk dicari pembandingnya gitu karena sangat-sangat unik gitu. Makanya nanti metode yang bisa dipakai untuk menentukan harga transfer yang tepat itu juga akan ditentukan berdasarkan terpenuhinya faktor-faktor kesebandingan ini tadi gitu ya. Nah, yang kedua, faktor yang menentukan kesebandingan adalah fungsi dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Biasanya dikenal dengan VAR. Jadi untuk menganalisis fungsi yang dijalankan oleh masing-masing pihak, nanti akan dilakukan analisis yang namanya analisis VAR, fungsi, aset, risiko. Jadi masing-masing akan dilihat dari circumstances yang ada, jadi dari pihak-pihak yang terlibat. Sebenarnya pihak A, pihak B ini masing-masing melakukan fungsi apa aja sih, atau pihak mana yang menanggung risiko lebih banyak. Dan ini tentu dilihatnya bukan hanya berdasarkan dokumen, karena lihatnya lebih ke substansi ekonominya gitu ya. Misalkan secara dokumen gitu ya, kedua belah pihak sudah ada kesepakatan bahwa kamu menjalankan fungsi A, menanggung risiko ABC gitu ya, tapi ternyata di kenyataannya tidak demikian, maka maka itu tidak bisa dianggap sebagai fungsi yang dijalankan atau risiko yang ditanggung oleh pihak yang bersangkutan. Jadi tetap melihat substansi ekonominya, jadi economic reality-nya seperti apa gitu ya. Nah, nanti akan melihat fungsi apa yang dijalankan, kemudian risiko apa yang ditanggung, lalu seberapa besar aset dari masing-masing pihak itu dilibatkan gitu ya, atau diutilisasi, kira-kira demikian. Nah, kemudian ketentuan-ketentuan yang ada di kontrak, misalnya
kontrak pemberian jasa misalnya, antara kontrak yang satu dengan yang lain, apa namanya, TNC-nya sejauh mana gitu ya, sama nggak sih gitu ya, sehingga bisa kita jadikan pembanding gitu. Kemudian keadaan ekonomi itu juga ngaruh. Misalnya satunya transaksi dilakukan dalam negara yang pasarnya itu sangat kompetitif. Kemudian transaksi satunya dilakukan dengan pihak yang katakanlah dia misalnya memonopoli pasar gitu di negara tersebut. Maka kondisi ini tentu akan mempengaruhi faktor kesebandingan ketika kita misalnya memilih untuk pakai transaksi antara A dengan B, di mana A dengan B ini sebenarnya terjadi dalam kondisi atau keadaan ekonomi yang berbeda dengan A dengan C gitu ya. Jadi ketika transaksi yang keadaan ekonomi yang bisa mempengaruhi harga atau laba itu tentu akan mempengaruhi tingkat kesebandingan. Kemudian strategi usaha, di sini nanti bisa based on ilmu manajemen strategik, nanti strategi itu akan bisa mempengaruhi gitu ya tingkat laba yang ditetapkan gitu ya. Ini nanti akan bisa jadi parameter yang bisa menentukan tingkat kesebandingan gitu ya. Ketika memang strategi usahanya dia cenderung pakai profit yang GPM yang atau gross profit margin yang minimal sehingga bisa mengenerate laba salesnya bisa gede gitu ya. Tentu nanti akan berbeda ketika dia dalam kondisi tertentu dia pilih misalnya ada pembanding lain tapi ternyata pembandingnya menggunakan strategi usaha yang berbeda. Jadi tentu ini akan mempengaruhi kesebandingan gitu ya. Nah, ketika kita melakukan analisis kesebandingan tadi, utamanya kaitannya dengan ketika kita mau memilih pembanding juga. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa pembanding internal itu sebenarnya lebih preferable daripada pembanding eksternal. Maksudnya pembanding internal itu apa? Jadi katakanlah perusahaan A selain melakukan transaksi afiliasi dengan perusahaan B, dia juga melakukan transaksi dengan pihak independen yaitu perusahaan C. Nah, maka transaksi antara A dan C ini dipakai ketika dia mau dipakai sebagai pembanding itu lebih diutamakan daripada kita misalkan pakai transaksi perusahaan D dengan perusahaan E. Katakanlah walaupun keduanya misalnya memiliki tingkat faktor kesebandingan yang tinggi gitu ya. Setelah di assess gitu dari faktor-faktor tadi lumayan tinggi nih tingkat kesebandingannya. Nah, dalam kondisi yang sama maka si faktor pembanding internal itu lebih diutamakan gitu ya. Kemudian dari langkah untuk melakukan analisis kesebandingan ini ada beberapa tahap, ini sesuai dengan OECD TP Guidelines. Yang pertama, lihat periode yang dianalisis karena bisa jadi tahun mungkin beda, akan faktor kesebandingan juga akan mungkin berbeda gitu ya. Kemudian memahami dari transaksi afiliasi yang terjadi apakah secara spesifik ada komersial atau financial relation di situ. Jadi seperti yang saya tadi bahas ya, jadi komersial misalnya penjualan, pemberian jasa, atau misalkan financial, memang ada transaksi keuangan di situ. Nah, ketika sudah paham dan memang itu ternyata ada gitu ya, ada substansi komersial dan ataupun financial, kemudian dilakukan analisis yang komprehensif dari lingkungan usaha wajib pajak. Ya. Nah, ini dilakukan juga salah satunya melalui analisis VAR yang tadi saya sampaikan. Nah, kegunaannya apa? Nanti bisa untuk menentukan tested party. Jadi tested party itu bisa ini kalau dalam kepentingan audit ya. Kalau dalam audit itu nanti ketika mengetes mengetes laba yang wajar itu berapa, itu sebenarnya bisa dilakukan di yang dites itu perusahaan yang berbeda dengan perusahaan yang diaudit gitu ya. Karena biasanya tested party itu yang dipilih adalah perusahaan dengan kompleksitas fungsi yang lebih rendah gitu ya. Karena kalau semakin kompleks fungsi yang dijalankan tentu alokasi labanya itu akan semakin rumit karena setiap fungsi harus dialokasikan laba dan tentu pengalokasiannya kan juga bisa jadi tidak sama satu sama lain gitu ya. Jadi tested party sebisa mungkin adalah pihak yang lebih simple gitu ya proses bisnisnya, usahanya segala macam.
tapi punya hubungan gitu ya, punya hubungan dengan si perusahaan atau WP yang sedang diperiksa gitu ya. Kemudian nanti termasuk menentukan indikator keuangan, lalu faktor-faktor komparatif yang signifikan tadi sesuai dengan yang kita sudah bahas tadi ya. Nah, kemudian dari hasil penelaahan ini tadi kita kemudian lihat-lihat nih pembanding yang ada yang mana aja gitu ya. Dari pembanding yang ada tadi kemudian ditentukan informasi yang bisa diperoleh dari pembanding. Misalnya kita pakai eksternal, kita harus lihat, harus informasi yang handal gitu ya. Jadi biasanya suka ada database gitu ya, database yang bisa menyediakan data pembanding eksternal yang dimungkinkan. Biasanya berbayar gitu ya. Nah, kemudian setelah ada ketersediaan pembanding tadi juga nanti yang akan mempengaruhi juga sebenarnya metode TP yang bisa dipakai yang tepat itu yang mana gitu ya. Jadi setelah terlihat ketemu adanya pembanding, maka kita lihat kita tentukan tipping metodenya yang sesuai itu yang mana. Setelah menentukan tipping method, maka kita pastikan pembanding yang potensial gitu ya. Kemudian dilakukan penyesuaian kesebandingan kalau misalkan dari pembanding yang ada ternyata ada perbedaan, tapi kemudian perbedaan ini bisa di-adjust, maka ini kita sesuaikan. Nah, kemudian di sini menginterpretasikan dan penanganan data yang telah dikumpulkan sekaligus menentukan kompensasi atau remunerasi yang wajar atas transaksi tersebut, baru dilakukan perhitungan potensi pajak. Ya, rasanya tidak akan detail untuk teknis ini karena detail banget, teknis banget. Nah, ini yang tadi saya sampaikan terkait tested party. Gitu ya. Ketika kita mau tes sebenarnya remunerasi yang wajar atau laba yang wajar dari si parent ini berapa, kita bisa menggunakan, tidak harus mengetes si parent karena parentnya katakanlah di sini kita bisa lihat dia melibatkan IP di sini, jadi dia pemilik intellectual properties, intangible gitu ya, sehingga biasanya rumit gitu ya kalau pakai IP, proses probisnya atau fungsinya tuh macam-macam sehingga pengalokasian labanya lebih challenging gitu. Makanya yang dipilih sebagai tested party bisa pihak lain yang berhubungan gitu ya. Di sini tested party-nya adalah si lawan transaksinya, itu distributornya. Kira begitu. Nah, kalau dari sisi metode, ini mungkin ada lagi ya metode lain, tapi yang umum itu CAP. CAP itu comparable uncontrolled price. Jadi ini benar-benar lihat harga, gitu ya. Benchmarknya adalah di harga. Syaratnya apa untuk bisa membenchmark di level harga? Produknya dan fungsinya harus sama persis gitu ya, atau sama atau sebanding lah gitu ya. Kalaupun misalkan ada perbedaan tuh masih bisa disesuaikan gitu ya. Jadi ketika produknya beda, otomatis harga kita nggak bisa tuh langsung membandingkan harganya tadi gitu ya, karena produknya aja beda. Nggak bisa ketika pembanding yang kita temukan atau yang tersedia ternyata produknya berbeda, kita nggak bisa pakai metode CAP ya. Dan kecil memang kemungkinan untuk pakai CAP, jadi limited memang kondisi yang bisa memungkinkan untuk pakai CAP. Kemudian metode lain adalah pakai resale price, jadi kayak harga jual kembali gitu ya. Yang ini resale price, kemudian metode yang lain itu karena kesamaan produknya itu rendah, maka yang dijadikan dasar untuk menentukan kesebandingan adalah di level functionnya, gitu ya. Jadi ketika fungsinya sama, fungsi aset risiko tadi dari analisis VAR tadi, kemudian mempertimbangkan faktor-faktor kesebandingan yang lain, itu yang bisa dipilih metodenya bisa resale price, bisa cost plus, TNM, atau profit split. Tapi ini masing-masing biasanya ada kekhasan gitu ya, kekhasan dalam kondisi apa dirasa paling tepat. Kalau cost plus misalnya untuk services gitu, jasa.
Ini lebih tepat pakai cost plus. Kemudian kalau sale price biasanya untuk yang kayak distributor gitu, jadi memang tidak membutuhkan pengolahan yang terlalu kompleks gitu ya. Jadi memang di sini bisa bisa dilihat dari profit margin ketika dijuali itu berapa, yang dibandingkan adalah dari situ. Jadi melihat benchmarknya dari si profit marginnya. Kalau tidak bisa, yang paling umum sebenarnya pakai yang TNM gitu ya. Tapi saya nggak tahu juga kalau misalkan dalam transaksi yang sekarang ada sekarang kenyataannya seperti apa. Kalau dulu sih TMMM ini lebih banyak dipakai gitu ya. Tapi once again memang tergantung dari circumstances-nya ya. Kalau TNMM itu di level net gitu ya, jadi net profit margin, di level gross profit-nya ini di level net profit-nya, jadi laba bersihnya. Markup itu biasanya karena untuk jasa gitu ya, jadi pakainya markup. Kemudian profit split itu biasanya fungsi yang spesifik atau yang unik gitu. Contohnya misalnya satu pihak yang terlibat itu misalnya melibatkan atau menggunakan intangible gitu ya. Dan ini pakainya profit split. Tapi nanti tentu ini banyak adjustment-nya, banyak variasinya di prakteknya juga. Nah, kalau profit split itu juga sama, ini bisa keduanya gitu ya, bisa di level gross atau level net profit. Saya nggak akan jelasin detail terkait ini karena memang kalau dalam konteks artikel 9 sebenarnya pengaturannya hanya yang tadi gitu ya. Nah, detail yang ini sebenarnya masuknya ke OECD TP Guidelines. Oke. Jadi paparannya itu saja. Ini apa namanya, untuk tanya jawabnya via WA group saja ya, agar tidak terlalu makan banyak kuota kalian juga. Oke, jadi kita kembali ke WAG ya. Tes. Halo, suara saya bisa terdengar? Siap, bisa, Bu. Oke, ya kita kembali ke WA group saja.